Bab 1491. Dua bunyi tumpul terdengar, kedua pria itu tersentak beberapa meter jauhnya, masing-masing menyemburkan seteguk darah dan mengalami luka-luka. Naga hijau, bagaimanapun, tidak menghentikan serangannya untuk sesaat. Jack mengayunkan tubuhnya, dan dia terbang ke langit, pergi menyelam lagi. Dia kemudian melesat ke bawah ke arah pria lain yang masih melemparkan serangan Chi padanya. Setelah mengetahui bahwa tiga lainnya terluka, pria ini di sini melakukan beberapa serangan acak lagi tetapi tidak banyak efek dan kerusakan yang tersisa di tubuh Jack. Naga hijau itu berlari lurus ke arahnya dengan kecepatan dan kekuatan penuh, membuat wajahnya pucat pasi, dan dia dengan cepat berlari ke arah nenek moyang tua dan dua pria lainnya. Semuanya, cepat, serang, cepat. Dia berlari sambil berbicara. Meskipun pada tahap puncak alam dewa sejati, mereka sangat rentan di bawah kekuatan cakar naga yang luar biasa itu. Ini terlalu berlebihan. Kami bertiga terluka parah, kami bukan lawannya. Lari selagi bisa. Binatang ini sangat kuat. Kamu benar. Kami berempat bahkan bukan lawannya, apalagi hanya kami bertiga yang tersisa dan terluka saat itu. Kami pasti tidak bisa mengalahkannya. Wanita tua dan pria tua itu berteriak. Mereka menjalani banyak pekerjaan dan tantangan untuk mencapai siapa mereka hari ini, tentu saja mereka tidak ingin mati. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan ancaman kematian. Ketakutan berdenyut melalui mereka, dan semua warna terkuras dari wajah mereka. Yang membuatku marah adalah tubuhnya terlalu keras dan tidak bisa ditembus. Meskipun serangan kita bisa melukainya, dia bisa melawannya sepenuhnya. Pria parubaya itu mengirimkan potongan pedang lagi ke arah naga, dan akhirnya, serangan itu meninggalkan bekas luka pedang yang bagus di tubuh naga di mana darah mengalir keluar. Namun, serangan itu tidak menyebabkan kerusakan parah atau substansial pada Jack, yang telah berubah menjadi naga hijau, tetapi malah membuatnya marah. Dengan raungan yang memekakkan telinga, dia membuat akselerasi yang ganas dan langsung menuju pria parubaya itu. Lari-lari. Pria parubaya itu berteriak ketakutan. Dia menengadah ke langit, cakar naga tepat di atasnya, dia panik dan dengan cepat melesat ke samping, nyaris tidak menghindari cakar naga. Meskipun demikian, naga hijau menyerang lagi dan membidik pria parubaya itu, mencoba meraih pria itu. Tidak, kali ini, pria parubaya itu tidak seberuntung itu lagi. Dia ditangkap oleh cakar naga yang tajam, dan seperti pria sebelumnya, dia diperas menjadi pasta daging. Di kejauhan, Nash dan Kenneth, yang sedang beristirahat di atas pedang terbang, benar-benar tercengang dengan situasi ini. Jack, yang telah berubah menjadi naga hijau, serangan dan kekuatannya terlalu mendominasi dan terlalu kuat. Meskipun Jack berjuang untuk hidupnya, ia berhasil membunuh dua pembangkit tenaga listrik yang berada di tahap puncak alam dewa sejati dalam waktu yang singkat. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan sebelumnya. Bersama dengan Penatua Keaton dan Penatua Landen, ada 4 orang yang telah dibunuh oleh Jack. Wanita tua dan pria tua yang cepat, keduanya melarikan diri secara terpisah ke arah yang berbeda. Namun demikian, apa yang tidak mereka duga adalah naga hijau itu mengeluarkan 2 bola api besar dari mulutnya, diarahkan ke keduanya, membakar mereka sampai mati. Ya ampun, Tuan, dia terlalu kuat. Teknik Tuan muda Jack ini sangat kuat. Penatua pertama menelan ludah di tempat kejadian. Dia mengira dia sudah mati, tetapi yang mengejutkannya, setelah Jack melakukan teknik naga sejati, dia benar-benar mengubah gelombang pertempuran dengan begitu cepat, sendirian, dia membunuh 6 pejuang elit yang tingkat seni bela dirinya berada di puncak alam dewa sejati. Naga hijau itu terbang dan berhenti di depan Nash dan Kenneth. Dalam kilatan cahaya hijau, naga hijau menghilang, dan Jack muncul, wajahnya sedikit pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Seteguk darah menyembur keluar dari Jack dan dia hampir pingsan. Meskipun demikian, dia segera mengendalikan pedang terbang, terbang ke hutan, baru kemudian duduk untuk beristirahat. Dia membalik telapak tangannya dan pil penyembuhan muncul, dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Bab 1492. Tuan muda Jack, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana luka-lukanya? Apakah ini serius? Melihat Jack dalam keadaan ini, Kenneth sedikit khawatir di hatinya, tubuhnya takut Jack terluka parah. Aku baik-baik saja, aku hanya bisa berubah menjadi naga ketika aku mencapai alam dewa sejati.
Sementara keuntungan berubah menjadi naga dapat meningkatkan kekuatan tempurku banyak, kerugiannya adalah ketika dalam bentuk ini, konsumsi chi tubuh sangat besar. Jack tersenyum pahit sebelum menjelaskan, saya akan terus mengisi chi saya untuk saat ini, mari istirahat selama 1 atau 2 jam. Itu bagus, itu bagus. Mendengar Jack mengatakan bahwa itu baik-baik saja, Kenneth dan Nash menghela napas lega. Setelah beberapa saat, cedera semua orang juga sedikit lebih baik, dan Jack's Chi secara bertahap banyak pulih, jadi dia pergi dan mengambil cincin dan senjata 6 orang. Bagaimanapun, 6 orang ini semuanya adalah orang-orang kuat di puncak kultivasi alam dewa sejati, dan bahkan para tetua dari Sekte Langit Awan. Oleh karena itu, pasti ada banyak harta karun di cincin mereka, dan pedang mereka jelas juga merupakan senjata spiritual yang sangat bagus. Ayah, bagus, ada 4 pedang, semuanya adalah senjata spiritual kelas tertinggi, haha, kali ini, kamu memiliki senjata spiritual kelas tertinggi untuk digunakan. Jack langsung menyerahkan pedang kepada Nash, dan kemudian menambahkan, di dalam cincin orang-orang ini, ada banyak batu spiritual dan ramuan spiritual, bahkan ada beberapa pil, itu dianggap sebagai keberuntungan kecil. Melihat penampilan Jack yang bahagia, Nash yang selamat dari cobaan itu, menepuk pundak Jack dengan ekspresi lega, bocah bodoh, tidak masalah apakah itu pedang atau bukan, yang penting kamu baik-baik saja, berubah menjadi naga, saya pikir itu akan sama dengan tuan muda dari keluarga Hun yang meminum pil untuk mendapatkan dorongan kekuatan dengan dampak yang menghancurkan. Itu bagus. White memanfaatkan pedang terbang itu, perlahan-lahan terbang ke arah keluarga White. Ayah, sebenarnya, ketika Cloud memiliki pil ini dan aku mengalahkannya, aku juga mengantongi beberapa. Meskipun pil ini memiliki serangan balik, di mana setelah peningkatan kekuatan tempur, akan ada penurunan yang signifikan dalam budidaya seseorang, dorongan sementara untuk kekuatan tempur juga sangat signifikan, sebagai upaya terakhir, pil ini masih bisa menyelamatkan nyawa, jadi masih berguna. Nash juga mengangguk setuju, ya, jika kultivasi pihak lain sedikit lebih tinggi dari kultivasinya sendiri, dan seseorang menghadapi kematian tertentu, regresi kultivasi masih lebih baik daripada mati. Tuan Muda White, mengapa saya merasa seperti sedang bermimpi? Anda benar-benar berubah menjadi naga hijau, ini terlalu luar biasa dan juga, Anda telah membunuh 6 puncak pembangkit tenaga alam dewa sejati. Ya Tuhan, kekuatan tempur ini, itu benar-benar terlalu kuat, kan? Kenneth masih merasa bahwa adegan tadi terlalu mengejutkan baginya. Haha, aku juga tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat dalam bentuk ini, itu karena teknik yang telah aku kultivasi, aku hanya belum menggunakannya. Jack tertawa, lalu menambahkan, sayangnya, tingkat kultivasi saya saat ini masih sedikit terlalu rendah. Jika saya berada di alam dewa tertinggi, maka saya yakin bahwa saya akan dapat mempertahankan bentuk ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Karena saya akan memiliki lebih banyak chi di tubuh saya untuk dikonsumsi. Jika lawan bertahan lebih lama, saya khawatir semua chi di tubuh saya akan habis. Bisa dikatakan, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya belum siap untuk menggunakan teknik semacam itu untuk waktu yang lama. Haha, transformasi itu sebelumnya sudah sangat kuat, itu membunuh keempat pembangkit tenaga alam dewa sejati itu. Jika kamu dapat mempertahankan bentuk ini untuk waktu yang lebih lama, bukankah itu sangat hebat? Setelah mendengar ini, Kenneth tertawa terbahak-bahak. Sekarang, bahkan jika itu keluarga Hun, kita tidak perlu takut. Namun, Jack, teknik rahasia ini adalah kartu truf kita, dan lebih baik jika hanya kita bertiga yang mengetahuinya sekarang, dan menyimpannya untuk digunakan pada saat kritis. Bab 1493. Setelah memikirkannya, Nash kemudian berkata sambil tersenyum. Cek, kali ini orang-orang dari Sekte Langit Awan, aku takut hati mereka akan sakit sampai mati. 6 puncak pembangkit tenaga listrik Rilem Dewa Sejati mati sekaligus, ini adalah kerugian yang terlalu besar bagi mereka. Awalnya, dari 4 klan kuno, keempatnya dapat dikatakan setara satu sama lain, tetapi sekarang mereka telah menderita kerugian yang sangat besar, di depan 3 klan lainnya, Sekte Langit Awan dapat dikatakan hanya dianggap sebagai adik laki-laki. Kenneth sangat senang memikirkan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Master Chang,
Master dari Cloud Sky Sect ketika dia mengetahui bahwa 6 orang kuat ini telah meninggal. Aku tidak ingin tahu ekspresi Master Sekte Cloud, aku ingin tahu seperti apa ekspresi Lily setelah dia tahu tentang ini. Nash juga tersenyum, mungkin, mereka tidak akan mengira kita yang melakukannya, bahkan mungkin mengira itu dilakukan oleh orang-orang dari klan kuno lainnya. Benar, mereka pasti tidak akan berpikir bahwa kita bertiga bisa membunuh 6 dari puncak kekuatan Realm Dewa sejati mereka. Kenneth mengangguk, meskipun lukanya sendiri belum sembuh, tetapi di dalam hatinya, dia masih dalam suasana hati yang buruk. Setelah penerbangan lain kurang dari 1 jam, keluarga White akhirnya muncul di hadapan Jack dan mereka bertiga. Selena tahu bahwa Jack dan yang lainnya diharapkan untuk kembali hari ini, oleh karena itu dia tidak berkultivasi hari ini, melainkan diam-diam menunggu di halaman pintu masuk sejak pagi, melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu, khawatir. Lagi pula, dia juga telah mendengar tentang 4 klan kuno, dan tidak ada keluarga tersembunyi yang bisa menolak mereka sama sekali. Segera, Jack dan yang lainnya muncul di hadapannya. Bagus, senang bisa kembali, senang bisa kembali. Setelah melihat ketiga sosok itu, Selena menghela nafas lega. Pedang terbang itu segera berhenti sedikit di atas halaman, ketiga orang itu melompat turun, dan baru kemudian Jack meletakkan pedang terbang itu dan memasukkannya ke dalam cincin nanonya. Kalian terluka. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah ini serius? Melihat lengan 3 orang itu mengungkapkan noda darah, Selena terkejut, sepertinya mereka dikelilingi oleh orang-orang dalam perjalanan kembali, dan kemungkinan besar Jack berhasil melarikan diri dengan pedang terbang ini. Jangan khawatir istri, itu tidak banyak, kita sudah minum obat penyembuh, setelah istirahat sebentar dan kita akan baik-baik saja. Jack tersenyum dan berkata menghibur kepada Selena. Selena, kamu tidak tahu betapa mengesankan Tuan Muda Jack, dia sendiri yang membunuh 6 orang kuat di puncak alam dewa sejati di sisi lain, ya Tuhan, bagaimanapun juga, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu, orang yang kuat. Kenneth masih bersemangat, karena dia benar-benar yakin bahwa pada usia yang begitu muda, memiliki kekuatan bertarung seperti itu, haruskah pria ini Jack benar-benar menerobos ke alam dewa tertinggi, bukankah itu berita bagus untuk didengar? Bab 1494. Kamu sendiri yang membunuh 6 orang kuat di panggung puncak alam dewa sejati. Setelah Selena mendengar ini, dia tidak bisa menahan napas, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Jack ini, bukankah dia baru saja menembus tahap akhir alam dewa sejati? Bagaimana dia bisa membunuh 6 orang sendirian? Jangan dengarkan omong kosong penatua pertama, jika bukan karena dia dan ayah membantu menahan keempatnya, bagaimana aku bisa membunuh 6 sendirian? Namun Jack, berkata dengan air mata dan tawa, penatua pertama ini, apa yang dia katakan benar-benar terlalu dilebih-lebihkan. Itu juga cukup kuat. Selena membeku, dan akhirnya tersenyum pada Jack, yah, istirahat dulu, mandi dan ganti bajumu sebelum bicara, lihat tubuhmu, semuanya berlumuran darah. Yah, kami tidak akan mengganggumu lagi, ayo turun dulu. Istirahat yang baik selama beberapa hari, dalam 10 hari lagi, kita harus pergi. Nash tersenyum dan pergi bersama Kenneth. Jack dengan cepat masuk ke dalam rumah, mandi, berganti pakaian setelah berbaring di tempat tidur, dan tidur siang yang nyenyak. Pagi ini benar-benar membuatnya merasa lelah secara fisik, rasa lelah yang sudah lama tidak ia alami. Ketika dia bangun dengan kaget, Jack menemukan bahwa semuanya gelap di luar, sementara Selena duduk di sampingnya, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tidak mungkin, sudah gelap, sudah lama tidur. Jack tertawa dan duduk, merasa bahwa luka di tubuhnya juga telah sembuh total. Dia melihat ke dalam rumah sebelum bertanya, ngomong-ngomong, istri, di mana Kylie? Kylie, di halaman bermain, dia senang sejak dia mengetahui bahwa kamu kembali dan ingin kamu bermain dengannya. Selena tersenyum, lalu berkata, tapi aku menyuruhnya pergi keluar dan bermain, jangan membuat suara apapun untuk membangunkanmu. Haha, ayo pergi sebagai keluarga dengan 3 orang, pergi berkeliling ke kota di bawah gunung bersama dan makan makanan lezat bersama. Jack tertawa, turun dari tempat tidur, memegang tangan Selena dan keluar. Sayang, kekuatan bertarungmu terlalu kuat, jika kamu menerobos ke puncak alam dewa sejati suatu saat,
maka kamu benar-benar tidak akan takut pada 4 klan kuno itu. Mereka berdua berjalan keluar dari halaman, Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu tidak akan berhasil, mereka terlalu banyak, jika mereka mengelilingiku, itu juga tidak akan berhasil. Jack tertawa dan masuk ke halaman. Ayah. Begitu Kylie melihat Jack, dia melesat, melompat dan melingkarkan lengannya di leher Jack. Ayah, kamu sudah bangun dari tidur siangmu. Jack memeluk Kylie dan tersenyum. Kylie, kudengar ibumu berkata kau ingin aku mengajakmu bermain ke kota, kan? Ayo turun dan makan makanan enak bersama. Bagus, kita bisa turun dan bersenang-senang. Saat Kylie mendengarkan ini, matanya yang besar dan indah berbinar dan dia sangat bahagia. Ayah, bisakah kamu menggunakan pedang terbang untuk membawaku dan ibu untuk terbang ke bawah? Ibu dan aku bahkan belum duduk di atas pedang terbangmu. Tanpa diduga, setelah memikirkannya, gadis kecil ini menatap Jack dengan wajah penuh harap lagi dan berkata, haha, tentu. Jack tertawa, mengeluarkan pedang terbang itu dan melemparkannya ke depan, yang kemudian menjadi lebih besar. Selena, berpegangan pada Kylie lalu melompat ke pedang. Fiuh. Pedang terbang itu terbang perlahan di udara, ayo terbang sedikit lebih lama, terbang sedikit lebih jauh, dan kembali lagi nanti. Jack menurunkan Kylie dan membiarkan gadis itu duduk di atas pedang terbang juga. Bab 1495. Wow, hebat, aku akhirnya mengendarai pedang terbang. Kylie duduk di atas pedang terbang, memandangi 10.000 lampu di bawah, dan berseru kegirangan. Keesokan paginya, melihat 6 tetua yang keluar terlambat kembali, Lily sedikit tidak sabar saat dia menunggu. Sayang, katakan, mengapa mereka berenam belum kembali? Bukankah mereka seharusnya kembali pagi ini? Ini sudah siang, dan belum ada yang kembali. Lily mendatangi Tuan Chang, mengerutkan kening dan berkata, oh, apa terburu-buru? Mereka berenam membunuh 3 orang itu tidak masalah sama sekali. Setelah mereka menang, mereka pasti sudah menemukan tempat untuk minum. Jangan khawatir, paling sore, mereka pasti akan kembali. Petik 2. Master Chang tertawa dan tidak peduli, tidak sedikit pun khawatir tentang apa yang akan terjadi pada 6 orang yang dia kirim. Namun, pada sore hari ketika dia tidak melihat orang-orang kembali, Tuan Chang mulai sedikit panik. Dia harus segera mengirim sekelompok orang untuk mencari jalan ke arah keluarga White. Dia percaya bahwa selama ada perkelahian, pasti akan ada banyak tanda-tanda perkelahian. Sampai keesokan harinya pada siang hari ketika mereka yang telah dikirim kembali. Tuan, itu tidak baik. Tepat ketika mereka mencapai pintu masuk klan, salah satu lelaki tua itu berseru. Ketika Tuan Chang dan Lily, yang sedang duduk di dalam aula utama, mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening. Orang tua itu, dengan anak buahnya, dengan cepat bergegas masuk dan berkata, Tuan, ada yang tidak beres. Apa yang sangat buruk? Tuan Chang segera bertanya, hatinya sedikit khawatir. Mereka semua mati. Orang tua itu terengah-engah, dan setelah beberapa saat, barulah dia mengucapkan beberapa kata ini. Semua mati. Hebat. 3 orang dari keluarga White itu, mereka semua mati. Haha, bagus sekali. Ketika Lily mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia berkata lagi, tidak, itu tidak benar, apa yang buruk tentang itu? Kamu tidak mungkin mengatakan bahwa semua orang kita yang mati, kan? Pria parubaya lainnya, lalu mengangguk dengan murung, ya, ke-6 tetua kami sudah mati, dan tubuh ketiga anggota keluarga kulit White itu, kami tidak menemukannya. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Lily sama sekali tidak ingin mempercayai fakta ini, itu adalah 6 tetua di puncak alam dewa sejati, masing-masing dengan kekuatan tempur yang menakutkan, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan ketiga orang dari keluarga White itu? Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi hasil seperti itu. Menurut pendapatnya, hasil terburuk, paling banter, adalah pihak lain dapat melarikan diri dari mereka. Kalian berbohong, kan? Bagaimana ini mungkin? Mereka berenam, tetapi mereka semua berada di puncak alam dewa sejati. Master Chang juga tidak bisa mempercayai fakta ini, rasanya itu tidak benar. Tuan, memang seperti ini, mereka berenam sudah mati.
Lelaki tua itu menghela nafas, "Hei, ada beberapa dari mereka yang sepertinya mati dengan sangat mengenaskan dan tragis. Sangat menyedihkan dan tragis." Tuan Chang mengerutkan kening dan menatap mereka. Iya, tubuh itu tampaknya telah digores oleh binatang buas, tampaknya memiliki cakar tajam yang tak tertandingi. Orang tua itu kemudian berkata, "Ini juga yang membuatnya aneh, luka itu bukan yang bisa disebabkan oleh manusia. Bagaimana mungkin? Di mana tubuh 3 anggota keluarga White? Mungkinkah mereka bahkan tidak menyentuh 3 orang dari keluarga White, sebelum mereka dibunuh oleh binatang iblis yang ganas?" Master Chang berpikir sejenak sebelum menebak dengan ragu. Bab 1496. Tuan, masalah ini, kami tidak begitu jelas, lagi pula, kami tidak melihat situasi spesifik apa pada waktu itu, lebih jauh lagi, tempat itu adalah hutan, tidak banyak di sekitar sana, jadi juga sulit untuk diselidiki. Orang tua itu tertawa pahit dengan wajah tak berdaya dan berkata, "Ini juga menunjukkan bahwa mereka berenam memilih lokasi yang memang sangat cocok untuk menyergap Nash keluarga White dan yang lainnya. Namun, mengapa ada binatang iblis ganas yang akan muncul dan mereka berenam akhirnya terbunuh, itu tidak jelas." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti sebelum melanjutkan, "Ngomong-ngomong, dari lokasi kehancuran, saya juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di tanah, karena mereka bertarung di udara di atas hutan. Binatang iblis macam apa yang mampu memusnahkan mereka berenam? Binatang iblis ini, bahkan jika berada di puncak alam dewa sejati, tidak dapat dengan mudah memenggal mereka berenam, kan? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, menggunakan 1 atau 2 orang untuk menahannya, 4 lainnya juga bisa melarikan diri, kan? Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan bertarung dari binatang iblis ini jauh melebihi mereka." Wajah Master Chang jelek, 6 orang kuat tewas seketika, kedudukan Cloud Sky Clan di antara 4 klan kuno pasti telah jatuh cukup jauh kali ini. Itu jelas bukan keluarga kulit white yang membunuh mereka, mereka tidak memiliki kemampuan. Jelas bukan mereka. Wajah Lily sama-sama tidak enak dilihat, duduk di samping dengan kekecewaan, seluruh tubuhnya agak tercengang. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan mereka terlalu bagus, mereka pasti belum mencapai situs penyergapan 6 tetua ketika 6 tetua bertemu dengan iblis yang ganas, binatang buas dan kemudian dihancurkan." Semakin Master Changwell memikirkannya, semakin marah dia. Dia dengan tidak sabar menatap Lily, lalu berkata, "Ini semua salahmu, jika kamu tidak bergegas membunuh mereka, 6 tetua kita tidak akan mati. Aku berpikir untuk bertemu mereka di dalam tanah berbahaya, dan kemudian menyerang, sekarang ya, kerugiannya sangat berat." Lily juga marah, dan berkata kepada Master Chang, "Bagaimana ini bisa disalahkan pada saya? Anda juga setuju pada waktu itu. Selain itu, ini adalah kecelakaan, tidak ada yang tahu dari mana binatang iblis yang ganas ini berasal, dan jika setelah pergi ke dalam 7 bahaya besar dan hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, apakah Anda tahu di mana mereka berakhir? Bahayanya sangat besar, memasukkan mereka ke dalam 7 bahaya tidak begitu mudah." Master Chang mengepalkan tinjunya, setelah beberapa saat, ragu-ragu dan menatap lelaki tua itu, ada yang tidak beres. Jika itu benar-benar binatang iblis, bagaimana 6 tubuh mereka masih ada di sana? Mungkinkah ini, binatang iblis tidak suka memakan orang? Lily juga bereaksi, jika binatang iblis melakukan ini tidak akan meninggalkan mayat. Menurut alasannya, meskipun tidak semua mayat, setidaknya beberapa mayat akan dimakan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada lelaki tua itu, "Benar, bagaimana dengan cincin nano mereka? Senjata dan barang-barang, apakah masih ada di sana?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Kami mencari mereka dan tidak dapat menemukannya. Kalau begitu orang yang mengeluarkan mereka, mungkin bukan binatang iblis." Lily terkejut, "Tapi, jika itu bukan binatang iblis, lalu bagaimana mereka bisa meledak dengan cakar yang tajam? Jika itu manusia, lalu mengapa ada serangan seperti itu? Tapi, jika itu bukan manusia, mengapa mereka cincin nano hilang semua?" Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, "Ini bisa dimengerti, saya pikir seharusnya beberapa tetua pertama kali bertemu dengan binatang iblis yang menakutkan, binatang iblis itu membunuh mereka. Kemudian 3 orang dari keluarga White, yang lewat melihat mereka dan mengambil cincin nano mereka dan apa yang tidak.
Ini pasti masalahnya, hanya dalam kasus ini, apakah itu masuk akal? Sial, kalau begitu, mereka tidak hanya membunuh mereka bertiga, tetapi juga memberi mereka banyak harta. Tuan Chang sangat marah sehingga tinjunya mengepal dan wajahnya jelek. Bab 1497. Yang paling penting adalah jika 3 orang dari keluarga kulit white melihat mayat mereka, saya khawatir mereka juga menebak bahwa kami mengirim orang untuk bersiap menyergap mereka. Dalam hal ini, mereka pasti akan agak defensif di masa depan. Petik 2. Setelah memikirkannya, lelaki tua itu berkata lagi. Yah, kalian telah bekerja keras, turun dan istirahat. Master Chang melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa yang lain bisa turun. Hei, kerugian ini benar-benar terlalu besar. Dalam hal ini, kita tidak akan bisa mengangkat kepala kita di depan 3 klan kuno lainnya di masa depan. Ketika orang-orang pergi, Tuan Chang kemudian menghela nafas, melihat ke sisi Lily, dan memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Wanita ini cukup tampan, tetapi sayangnya, karena wanita ini, klan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Akhirnya, Tuan Chang duduk di samping dan berkata, untungnya, masih ada cukup banyak orang di sekte kami di alam dewa sejati yang terlambat. Saya harap baru-baru ini mereka telah bekerja untuk berkultivasi, sehingga setidaknya 1 atau 2 dari mereka dapat menerobos. Waktu berlalu dengan cepat, menyaksikan hari-hari berlalu. Ketika hanya ada kurang dari 8 hari untuk pergi ke pertemuan keluarga Cabello, seorang pria bergegas keluar dan berdiri di langit, tertawa, haha, hebat, hebat, saya menerobos, akhirnya saya menerobos. Suara ini, yang akrab bagi banyak orang, membuat semua orang tiba-tiba bersemangat tanpa batas, dan semuanya segera habis juga. Ketika Jack mendengarnya, hatinya juga sangat bersemangat, dia terbang langsung dari halaman dan tertawa, Penatua ketiga, tidak buruk, haha, akhirnya di puncak alam dewa sejati, kali ini, keluarga White kami, dianggap memiliki pembangkit tenaga listrik top lainnya. Wajah Lancelot, penuh kegembiraan, langsung tersenyum pada Jack, hei, ini juga berkat 2 pil yang kamu berikan padaku. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya diri, tetapi aku tidak berharap untuk benar-benar berhasil, meskipun kecepatan terobosannya cukup besar, lambat, tapi setidaknya berhasil. Butuh banyak waktu, sedikit dampak, tapi hei, sukses itu bagus. Haha, selamat. Banyak tetua dan pelindung juga terbang, masing-masing dengan wajah penuh iri. Hebat, hebat, setidaknya ada 3 orang kuat dengan puncak alam dewa sejati, haha ditambah kekuatan bertarung Tuan Muda Jack, kali ini, keluarga pemburu itu tidak bisa dibandingkan dengan kita. Titus juga tertawa terbahak-bahak dan mengira Jack sendiri yang membunuh 6 puncak pembangkit tenaga listrik True God Realm. Meskipun kata belum menyebar, dalam senior keluarga White dan tetua keluarga White dan apa yang tidak diketahui. Ini juga memberikan kepercayaan yang kuat kepada para tetua keluarga White ini, mereka semua merasa bahwa sekarang kesenjangan antara keluarga White dan 4 klan kuno tidak terlalu besar. Jika bukan karena jumlah keseluruhan orang, ditambah orang-orang kuat di alam dewa sejati sedikit kurang, kedalaman pangkalan mereka tidak sedalam, maka keluarga White pasti bisa dibandingkan dengan 4 klan kuno. Haha, bagus, aku sudah menerobos, aku sudah menerobos. Yang mengejutkan semua orang, tepat pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas keluar dari dalam kamarnya dan berteriak. Bab 1498. Tidak mungkin. Penatua kedua juga menerobos. Semua orang mengambil napas tajam ketika mereka mengenali orang yang bergegas keluar. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? 2 sesepuh pada tahap akhir status dewa sejati tiba-tiba masuk ke puncak secara berurutan. Sekarang, karena masih belum ada cara untuk menembus status dewa pamungkas, puncak status dewa sejati adalah tingkat kultivasi tertinggi. Luar biasa, beberapa orang pada tahap menengah dari status dewa sejati mengagumi mereka. Mereka yang telah mencapai puncak alam dewa sejati adalah sosok seperti dewa bagi mereka. Kamu menerobos juga. Penatua kedua melihat Lancelot dan tertegun sejenak. Dia tiba-tiba sadar. Haha, aku lebih cepat 1 atau 2 menit. Kamu keluar tepat setelah aku melakukannya. Kata Lancelot sambil tertawa. Ini hebat. Haha, ini luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa kami berdua akan membuat terobosan. Jika ini masalahnya, mengapa kami harus takut pada siapapun?
Kami tidak perlu takut pada keluarga Hun lagi. Haha. Penatua kedua, Titus, tertawa kegirangan. Dalam sekejap, mereka memiliki dua petarung lagi di puncak status dewa sejati. Kekuatan tempur keseluruhan keluarga White sekarang meningkat dengan jumlah yang signifikan. Haha, masih ada kabar baik yang belum kusampaikan padamu. Aku akan memberitahumu secara pribadi nanti. Penatua pertama, Kenneth, tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan ekspresi misterius. Berita apa? Ya ampun, apa yang terjadi saat kita menahan diri? Ini bagus. Lancelot semakin bersemangat ketika mendengar ini. Hehe, aku akan memberitahu kalian berdua nanti. Ada terlalu banyak orang di sini. Kami mencoba merahasiakan informasi ini untuk saat ini. Lagi pula, kami mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kenneth terkekeh, dan kata-katanya membuat penatua kedua dan penatua ketiga semakin penasaran. Oh, benar, aku punya kabar baik untuk memberitahu semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini Jack akan melihat ke arah kerumunan, tersenyum ketika dia membuat pengumuman. Tuan muda, Anda juga punya kabar baik. Ini bagus. Kenneth dan yang lainnya tercengang. Mereka semua menatap Jack. Itu benar, aku sudah mencoba membuat pil perantara kelas 2 beberapa hari ini, dan akhirnya aku berhasil 2 hari sebelumnya. Jack tersenyum tipis sebelum berbicara perlahan. Ya Tuhan, benarkah? Ini hebat. Tuan muda Jack, jika itu masalahnya, kamu sekarang adalah alkemis menengah kelas 2. Titus sangat bersemangat. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara kepada Jack, Tuan muda Jack, apakah Anda tahu apa artinya ini? Apa artinya? Jack mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa semua orang terlalu banyak merayakannya. Dia tahu bahwa semua orang akan senang begitu dia mengumumkan ini. Tapi dilihat dari tatapan mereka, mereka tampak jauh lebih bersemangat dari yang dia perkirakan. Bab 1499. Haha, kamu masih tidak tahu apa artinya ini, anak muda. Itu artinya kamu adalah alkemis top sekarang. Titus tertawa dan berkata, penatua pertama melihat bahwa Jack tampaknya tidak memahami situasi dan menjelaskan, sebelumnya, satu-satunya orang yang mampu melakukan alkimia adalah perburuan tuan muda kedua dan penatua pertama dari orang-orang Cabelo. Kami telah mengagumi mereka untuk waktu yang lama, dan ketika kami mendengar bahwa Anda berlatih alkimia, juga, kami sudah sangat gembira. Setelah perburuan tuan muda kedua meninggal, hanya kamu dan tetua pertama dari keluarga Cabelo yang tersisa sebagai alkemis yang berlatih. Di sini, penatua pertama berhenti sejenak sebelum melanjutkan, penatua pertama dari keluarga Cabelo adalah alkemis dasar kelas 2. Itu cukup mengesankan, tetapi Anda sekarang adalah alkemis menengah kelas 2. Katakan padaku, kamu alkemis terhebat sekarang. Tidak mungkin. Kupikir tetua pertama keluarga Cabelo berada di level yang sangat tinggi. Setelah Jack mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia mengikuti kata-kata penatua pertama, seolah-olah dia benar-benar alkemis terkuat di luar sana. Seberapa tinggi Anda bisa pergi? Semua alkemis sebelumnya tidak pernah memiliki master untuk mengajar mereka. Mereka semua berlatih dan meneliti teknik sendiri, dan setelah mereka menguasai metode alkimia, mereka mengujinya berulang kali. Selain itu, hanya mereka yang memiliki Qi dan dilahirkan dengan elemen api bisa menjadi seorang alkemis. Orang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oh, benar. Dan saya pikir semangat dan fokus Anda harus jauh melebihi tingkat kultivasi yang sama, baru kemudian Anda dapat melakukan alkimia. Titus juga menambahkan kalimat sambil tersenyum miris. Oh, benar. Siapa yang berhasil melatih sampai mereka berada di tahap peralihan status dewa sejati? Ayo maju. Jack bertanya setelah memikirkannya. Aku sudah berada di tahap peralihan status dewa sejati untuk sementara waktu sekarang. Setelah Yolanda merenung sejenak, dia melangkah maju. Dia tidak tahan untuk melakukan tugas pembunuhan yang telah diberikan Lily padanya sebelumnya, jadi dia meluncurkan serangan mendadak pada Dean untuk membantu Jack. Sekarang dia berpikir bahwa dia telah membuat pilihan yang benar. Dengan kemajuan keluarga White sekarang, keluarga Hun dan yang lainnya semuanya tertinggal. Selain itu, keluarga White memiliki potensi besar. Sekarang mereka mulai memperhatikan kemajuan keluarga cabang. Semua anggota keluarga cabang mematuhi dan menghormati Jack,
dan tuan muda mereka telah berlatih lebih keras akhir-akhir ini. Sejak itu, ada beberapa bakat luar biasa yang tumbuh. Beberapa anggota keluarga kulit white lainnya pada tahap peralihan dari status dewa sejati juga berdiri. 7 orang. Bagus. Jack melambaikan tangannya, dan 7 pil perantara kelas 2 terbang dan melayang di depan mereka. Sekarang kita kekurangan orang pada tahap lanjut status dewa sejati. Status ini sangat penting, jadi saya akan memberi Anda masing-masing pil perantara kelas 2. Saya harap Anda semua akan dapat membuat terobosan pada waktunya, dan saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Setelah Jack memikirkannya, dia mengingatkan mereka, oh, benar. Bagi Anda yang baru saja menembus tahap menengah, tidak perlu terburu-buru. Kami tidak terburu-buru untuk saat ini. Setelah kekuatan Anda stabil dan Anda dapat membuat terobosan, Anda dapat menggunakan pil ini untuk membantu Anda. Mata Yolanda memerah. Dia mengambil pil di depannya, menatap Jack dengan penuh semangat. Tuan muda Jack, nama keluarga saya adalah Lagorio. Apakah Anda yakin ingin memberikan barang yang begitu berharga untuk saya? Jack memandangnya dan menjawab sambil tersenyum, hehe. Bagi Anda yang tinggal di belakang dan secara sukarela tetap bersama keluarga White, saya percaya Anda semua. Saya percaya Anda mendukung kami. Terima kasih. Terima kasih, Tuan muda Jack. Yolanda dengan hati-hati menyimpan pil itu, mempersiapkan dirinya untuk mencoba dan membuat terobosan dalam 2 hari. Jack tiba-tiba melihat lelaki tua lain di antara kerumunan. Dia ingat dengan jelas bahwa namanya adalah Xavier Lagorio. Dialah yang mengirim Lily kembali ke keluarga Lagorio setelah dia kehilangan kekuatannya. Setelah mengirim Lily kembali, dia masih memilih untuk kembali ke keluarga White. Ini cukup untuk membedakan kesetiaannya, Xavier. Kemarilah. Setelah Jack memikirkannya, dia melambaikan tangannya pada lelaki tua itu. Saya. Xavier tertegun sejenak sebelum dia terbang. Tuan muda, ada apa? Bab 1500. Terus terang, Xavier khawatir. Lagi pula, ketika kekuatan Lily telah dilucuti, dia khawatir dia akan dibunuh oleh seseorang di jalan, atau dia akan mengalami kecelakaan. Itu sebabnya dia mengirimnya pergi. Sepanjang jalan, dia sesekali mencoba berbicara dengan akal sehat kepada Lily, berharap dia tidak menyimpan dendam terhadap keluarga White. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan berharap kedua keluarga akan berhenti begitu saja. Namun, Lily tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tenggelam dalam kesedihannya, dan dia tidak tahu apakah kata-katanya berpengaruh. Bunga bakung. Namun sekarang, tampaknya Lily tidak hanya tidak mengambil hati kata-katanya, dia sangat membenci keluarga White sehingga dia ingin membunuh mereka semua. Dia merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Nash adalah pria yang baik, tetapi dia takut anggota keluarga kulit White tidak akan senang dengannya. Bagaimanapun, dia telah menemani Lily pulang ke rumah. Namun, setelah dia kembali, dia menyadari sesuatu, bahwa anggota keluarga White tampaknya tidak menaruh dendam padanya karena hal ini. Mereka memberikan sumber daya bela diri yang dia butuhkan, dan dia sekarang menjadi patronum. Dia juga masuk ke tahap awal status dewa sejati sebulan yang lalu. Jack memandangnya dan berkata, benar. Patronum Xavier, apa tingkat kultivasi Anda sekarang? Oh, aku berada di tahap awal status dewa sejati sekarang. Karena kemurahan hati dan berkah keluarga White, aku bisa membuat terobosan sebulan yang lalu. Xavier mengangguk dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Jack membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pil sekolah dasar kelas 2, menyodorkannya ke orang tua itu. Aku akan memberimu pil sekolah dasar kelas 2. Saya harap ini akan membantu Anda membuat lebih banyak terobosan. Saya mendengar bahwa Anda memberikan kontribusi besar kepada keluarga White sebelumnya. Ini adalah hadiah Anda. Ketika Xavier mendengar ini, hidungnya memerah, dan matanya terbakar. Dia takut karena dia adalah seorang Lagorio, dan dia telah mengirim Lily kembali, Jack dan yang lainnya akan memperlakukannya secara berbeda. Dia tidak berpikir bahwa Jack benar-benar akan memberinya pil. Itu hanya hak saya untuk melakukannya. Dalam keluarga White, ayahmu memperlakukan saya dengan baik. Dia bahkan menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas Anda. Xavier tidak meminum pil yang ditusukkan Jack ke arahnya. Sebaliknya, dia mencoba menolak hadiah itu dengan sopan.
Ambil saja. Jika kamu menembus puncak status dewa sejati, itu adalah pembayaran terbaik yang mungkin dilakukan terhadap keluarga White. Jack tersenyum dan memasukkan pil itu ke dalam genggaman lelaki tua itu. Ah, saya ingin menembus puncak status dewa sejati, tetapi saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Saya semakin tua, dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Saya tidak memiliki bakat hebat. Jika Anda memberi saya pil ini, saya khawatir saya akan menyia-nyiakannya jika saya gagal membuat terobosan. Xavier menghela napas. Dia sekarang berusia lebih dari 70 tahun. Dia sudah puas bahwa dia berhasil masuk ke tahap awal status dewa sejati. Dia tidak berpikir bahwa Jack benar-benar akan menyia-nyiakan pil yang begitu berharga untuk seorang kakek tua seperti dia. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah selama kamu mau bekerja keras. Jika kamu benar-benar gagal membuat terobosan dengan pil ini, aku akan memberimu yang lain, dan yang lain. Sampai kamu masuk tahap peralihan dari status dewa sejati. Kemudian, puncak status dewa sejati. Aku percaya padamu. Jack menepuk bahunya dan tersenyum. Saya percaya bahwa kita akan dapat menemukan cara untuk menembus status dewa pamungkas. Kemudian, orang tua seperti Anda akan memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Jika Anda dapat menembus status dewa pamungkas, apa yang Anda takutkan? Jika Anda memiliki 200 tahun untuk hidup. Hehe, aku tidak berani berharap terlalu banyak. Bersambung.